Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi azimatul umuri wa maqaliduha wa bi iradatihi husulul asbabi wal musabbabati wa mafatihiha. Wa tabaraka man lam yushrikhu fil khalqi war razqi wa tadbiri ahadum minal alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la didda wa la zahira wa la mu'in. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun berada, bersyukur pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pencerahan rohani. Mudah-mudahan dengan pencerahan rohani yang akan saya sampaikan ini akan memberikan keteguhan dan keyakinan kita pada kemahakuasaan Allah, dan semakin kuatnya kita berpegang kepada tauhid yang menjadi landasan pokok kita dalam beragama. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kunci segala urusan dan segelnya. Dengan kehendaknya sajalah terjadi sebab, akibat, dan kunci-kuncinya. Maha besar Allah yang tidak seorang pun dari makhluk bersekutu dalam mencipta, memberi rezeki, dan mengatur kehidupan ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata, dan tidak ada tandingan, saingan, dan penyerta yang menandinginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Saya pun bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya, penghulu para utusan, dan imam orang-orang yang bertakwa. Karena itu marilah kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadanya, dan jangan takut pada seorang pun selain kepadanya. Jangan kalian gantungkan penghambaan, manfaat, bahaya, dan semua urusan kalian kepada selain Allah. Sebab Allah lah yang maha memiliki, maha berkuasa, dan di tangannya kehidupan dan kematian, dan urusan rezeki. Di tangannya pula urusan memuliakan, menghinakan, dan menjadikan kita melarat. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim.
Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu? Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Mengapa kamu berpaling dari sikap ketauhidan kamu? Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati. Selain itu Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak akan ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kapan saja engkau tahu bahwa segala urusan berada di tangan Allah? Sekali lagi, kapan saja engkau tahu bahwa semua urusan ada di tangan Allah, maka mengapa kalian menjadikan ketergantungan kepada makhluk? Dan mengapa sangat takut kepada makhluk? Berharap, senang, cemas kepada selain Rabbul Alamin, Allah, Zat yang maha menciptakan semesta alam raya ini. Bukankah semua makhluk adalah tak mampu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi mereka? Bukankah para raja dan rakyat, yang kaya dan yang fakir, yang lemah dan yang kuat, mau tak mau kembali kepada Rabb mereka pada akhirnya nanti? Tak seorang pun dari mereka bisa menguasai dirinya sendiri untuk memberi manfaat, mudarat, kehidupan, kematian, dan kebangkitan terlebih kepada lainnya. Maka sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, jelaslah bagi kita bahwa kita tidak berhak memohon pertolongan, meminta rezeki selain kepada Rabb kita. Cukuplah Dia sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Dia sebagai penolong, pemberi rezeki, wali dan pembela. Lantas bagaimana kita seringkali menghinakan dan mengorbankan kehormatan kita untuk para budak atau para hamba-hamba,
seperti kita yang serba lemah dan fakir. Bagaimana kita malahan khawatir, takut kepada selain Rabb kita, padahal ubun-ubun para hamba berada di tangan kekuasaannya. Dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Bukankah Allah telah mengurus penciptaan, pengaturan kita ketika kita masih dalam sulbi, masih dalam rahim secara berproses? Bukankah Allah telah mengurus kita dengan keanekaragaman nikmat-Nya dan menumpahkan kebaikannya kepada kita, baik ketika kecil maupun setelah kita dewasa? Bukankah Allah telah memalingkan keburukan dan bencana dan mengasihi kita dalam setiap keadaan dan proses kepindahan? Bukankah Allah telah memberikan kita makanan yang sebelumnya kita merasa lapar dan memberi kita pakaian dari yang sebelumnya telanjang dan memberi jaminan keamanan dari rasa ketakutan? Bukankah Allah telah memberi kita kemudahan berupa rezeki dan menjaga kita dari segala yang tidak mengenakan dan yang bisa memusnahkan? Karenanya kewajiban kita untuk tidak memuji, bersyukur, memuja selain kepadanya, dan kita mengingatnya sepanjang siang dan malam, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan dalam keadaan kondisi apapun, baik ketika kita sakit maupun ketika kita sehat. Karena itu ya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan bertawakallah kepadanya, sehingga ketakutan, harapan dan optimisme kita hanya sepenuhnya bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada pokoknya apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita sebagai hambanya untuk senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah. Tidak ada tempat kita bergantung selain kepadanya. Sungguh celaka orang-orang yang menggantungkan harapan kepada selain Allah. Mereka akan menyesal di kemudian hari, karena yang namanya makhluk atau ciptaan Allah tidak akan dapat memberikan manfaat, mudarat, kemelaratan, kematian, dan segala hal yang dapat menyusahkan kehidupan kita. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Jangan pernah lagi ada kekhawatiran dalam kita sedikit pun, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan kita bersedih, jangan kita cemas. La tahzan, innallaha ma'ana. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.